mau dikatakan. Ketika gini Bang Sabili, ketika ada pendapat begini, orang-orang yang menetapkan zahir-zahir ayat sifat itu mereka kafir. Menurut Bang Sabili gimana? Sebenarnya sesat atau tidaknya kan kalau mujassimah atau tidak ada versi penetapan Ini. model seperti ini. Iya. Ke arah situ. Pertanyaannya Bang Sabilio. Yang orang-orang Poinnya yang di situ, menetapkan zahir-zahir sifat sebagaimana yang ada datangnya, sebagaimana yang datangnya, itu dikafirkan. Menurut Anda gimana? Saya tanya Bang Ahmad, di akidah teman-teman Salafi itu mujassimah itu sesat nggak? Jawab dulu itu, nanti tahu jawabannya. Sesat. Tajsim sesat. Bang, kalau Ustadz Al-Amin itu kan menyatakan tajsim sesat. Maksudnya jangan beda-beda dong jawabannya, kan sama-sama Salafi ini. Biar Sama, adil. sama. Semua kita Tidak sepakat. tamthilin wala tajsim. Iya. Itu definisi kita belajar. Semua kita sepakat itu Pak. Mujassimah itu kafir, kita sepakat. Semua sepakat Kalau di itu. forum ini Salafi itu tajsim itu dinyatakan sesat, mujassimah itu sesat. Tadi kita sepakat, saya juga meyakini mujassimah sesat. Kawan-kawan Asy'ariyah pun meyakini mujassimah sesat. Nah, supaya orang untuk tidak jadi mujassimah itu, maka dibangunlah kaidah-kaidah untuk memahami ayat-ayat yang itu tadi Pak, itu tadi masalahnya. Jadi kita Ketika adil. kita menetapkan niat, menetapkan tangan Allah sebagaimana ia datangnya, kita dikafirkan karena Biar dia yang menganggap jawab, kalau- Bang ya, Ahmad. ya silakan, Dia yang silakan. Biar dia yang jawab. Jadi kalau ada ulama nih yang ulama mengatakan bahwa siapa yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan zahirnya, maka dia adalah sesat. Betul enggak? Mujassimah sesat. Mujassimah sesat. Poinnya Enggak, di zahir ayat. mujassimah. Jadi tidak ada penyebutan mujassimah. Dia menetapkan zahir ayat. Ya, ayat-ayat sifat Kalau itu. Karsi kawan-kawan Asy'ariyah ya tahu sendirilah, tidak perlu dikonfirmasi ke aneh lah. Ya. Antum ini yang mana ini? Antum Asy'ariyah bukan? Laha ulai wa laha ulai. Ini saya bilang ikhwani Salafi. Ikhwani Salafi atas ini. Nah sekarang gini aja. Yang jelas Itu dia Salafi besar. Mataram. Mataram. Kurang berani beliau kini. Bentar dulu sebentar. Anda Tadi itu kan takdir, takdir. Bang Sabilio tanya kita semua, Salafi di sini kalau tajsim itu sesat enggak? Sesat. Kalau begitu ana juga Asy'ariyah juga mengatakan tajsim itu sesat. Pertanyaannya, antum ke timur, ana ke barat. Antum yang antum maksudkan dengan tajsim itu dengan yang ana maksud dengan tajsim itu beda. Itu. Bedanya di mana? Enggak yang lain. Iya, jadi ketika sebagaimana dalam tafsir Ishaq bin Rahawai mengatakan tidaklah terjadi tasbih ya kalau ya kecuali kalau dikatakan bahwa yadun kayadin ya. Jadi tangan saya ini seperti tangan Allah seperti tangan saya. Itu baru tajsim. Tapi tidaklah dikatakan tajsim kalau dikatakan tangan Allah ya seperti ya tangan Allah. Ustaz, menetapkan tangan Allah itu tajsim, Ustaz. Menetapkan tangan Allah. Ini saya pendengar ini. Contoh di masa salaf. Bentar dulu. Antum ditanya. Jadi kalau tidak ditetapkan ayat Allah, yadullah, ya atau ma khalaqtu biyadayya tidak ditetapkan, berarti kita ingkari begitu. Ini kan teman-teman Salafi itu kan melakukan penetapan, tetapi ketika ditanya penetapannya juga ngawang-ngawang toh. Ini saya bingung yang dimaksud Kok ngawang-ngawang Bang? Ngawang dari mana? Iya. Tadi sudah saya sebutkan ya, Ishaq bin Rahawai mengatakan kalau orang mengatakan bahwa tangan Allah seperti tangan Allah itu tidak tajsim, tidak tasbih. Tetapi kalau dia katakan tangan Allah seperti tangan saya, itu baru tajsim. Nah,
Asy'ariyah dia nggak paham. Pokoknya kalau penyebutan tangan itu ya tajsim gitu. Bukan Oleh bukan sebab tidak itu, paham Ustaz. Ya, Asy'ariyah itu sebentar. lebih hati-hati supaya orang tidak tajsim, bukan tidak paham. Lebih bahasa Lebih dari hati-hati. Gini bang, lebih hati-hati, tapi mengganti maknanya menjadi kudroh. Di mana datang hati-hatinya saya bilang coba? begini, saya Enggak, bilang gini bang. Bang Ahmad, Ketika dia ingin hati-hati, Saya dia dulu, Bang menggantinya dengan kudroh. Coba, dari mana datang hati-hatiannya? silakan kalau mau ngomong silakan. Enggak. Dari mana datang kehati-hatiannya saat dia ingin berhati-hati, kata abang, dia ganti tangan Allah menjadi kudroh. Di mana kehati-hatiannya coba? Saya pengen tahu dari Bang Sabilok, silahkan. Pemanaan terkait dengan resiko pada tajsim itu dihindari. Karena tajsim itu otomatis jadi tasabuh, maka itulah posisi kehati-hatiannya. Kalau antum Allah membawakan contoh, punya kudroh, Nah, ini manusia ngomong belum punya selesai kudroh. dipotong. Enggak, Kok kayak gini Allah akhlaknya? enggak gini Pak. Udah antum yang ngomong aja, denger Allah aja kalau punya antum boleh ngomong. kudroh. Enggak, karena poinnya Nah, abang ini nggak kalau nggak dapat. boleh ngomong, Enggak ini dengar bisa aja, Bang nggak Sabili, karena poinnya abang nggak dapat. Allah punya kudroh, manusia punya biarkan dulu, kudroh. Sabil. Gitu bang. Itu maksudnya. Itu tangkap dulu poinnya ya. Ketika mereka ingin berhati-hati, mereka mengganti tangan menjadi kudroh. Pada saat mereka mengganti tangan menjadi kudroh, Allah juga punya kudroh, manusia juga punya kudroh. Di mana bentuk kehati-hatiannya? Silahkan. Ya, jadi gini. Jadi taruhlah anak aswaja ya. Jadi antara kehati-hatian yang dimaksud aswaja dengan salafi beda. Kalau salafi itu hati-hatinya itu amiruha kamajaat. Amiruha kamajaat itu kehati-hatiannya, tidak mau dia bahas-bahas. Itu kehati-hatiannya. Tapi kalau aswaja enggak. Jadi dibahas tangan itu apa, ini tajsim, ini tasbih, dia dibahas gitu. Makanya saya bilang Bang Ustadz Matara, ini bukan bentuk kehati-hatian, ini penolakan. Ini Betul. penolakan. Ini saya bingung, Mengganti Ustaz. kepada kudroh. Tadi bingung Nah gitu saya. bang. Jadi Dari kalau Bang Sabilok bilang ini bentuk kehati-hatian, bukan. Ini penolakan. Silakan bang. Dari tadi saya ini bingung yang mendengar, Ustaz. Saya mau tanya dulu. Ini yang dimaksud menjisimkan Allah, Allah punya jisim kan gitu, Ustaz. Betul, Ustaz? Yang dimaksud menjisimkan Yang dimaksudkan Allah. menjisimkan Allah, Allah itu punya tangan seperti tangan manusia, seperti tangan makhluk. Nah, itu yang dimaksudkan jisim. Jadi bukan yang dimaksudkan jisim itu bahwa Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, karena Allah mengatakan yadayya maka Allah juga tajsim. Enggak, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi bagi aswaja pokoknya kalau kamu bilang yadun, kalau kamu imani zahir ayat itu yadun, berarti kamu itu tajsim. Itu. Nah, itulah yang dibantah oleh Ishaq bin Rahawai. Iya Paham nggak, betul. Sam? Ya, izin tanya lagi, Ustaz. Ini saya kan bingung, Ya. Terus misalkan seperti tangan yang Apa? kalau yang saya meyakini tangan yang ada pada saya, anggaplah Kenapa? diri saya yakini saya milik Allah gitu. Ya, semua ini milik Allah, makanya Allah itu dikatakan rububiyah ya. Rob Berarti itu tidak pemilik. salah, keyakinan saya, Ustaz. Ya. Enggak salah. Silakan lanjut, Ustaz. Soalnya saya meyakini itu, Ustaz. Masalahnya saya yakini itu. Kalau salah nanti saya tambah bingung. Untung alhamdulillah Ustaz membenarkan. Jangan pakai nyerang orang aswaja, pakai itu bahaya tuh. Kalau enggak, kalau Pertanyaannya gini kalau bang. bukan itu yang Pertanyaannya gini bang. kalau bukan itu yang Iya, iya. aswad ini langsung Iya, iya. menuduh, Ini bertanya, langsung menuduh Jadi, salaf ini apakah- mujassim. apakah dalam ini yang ngomong siapa sih? Apakah dalam itu memang diajarkan untuk orang lagi ngomong belum selesai terus dipotong?
Nggak ada bang. Enggak. Nggak ada, nggak Saya ada. dapat pelajarannya dari Aswaja itu. Itu gini bang. Nih, Gini, bang. Bang Ahmad. Itu boleh Saya itu dilakukan, Bang boleh Ahmad, tidak, Bang Ahmad. bang. Ya ya. Bang Ahmad. Jadi saya dulu dapat pelajaran itu di Aswaja, masih Aswaja. Jadi bukan di Salafi. Di Aswaja saya dapat. Tapi aneh ngomong Enggak. dipotong terus sama Itu Bang Ahmad. boleh dilakukan, Saya boleh tidak. Untuk bangsa Bilok yang tidak paham, saya pahamkan dulu bang. Biar abang jelas. Jika kayak gitu bang. Tapi kalau bangsa Bilok Oh, bisa, jadi boleh. kalau bangsa Bilok, Ya, boleh. boleh. Boleh Oh. dalam diskusi boleh ketika lawan kita Kalau nggak anak paham. makruh. Atau lawan kita melakukan bersayap, itu boleh kita potong. Kalimat bersayap itu kayak gimana? Iya, paham lah. Masa kalimat bersayap nggak Kayak mana tahu? coba dijelaskan? Masa kalimat bersayap sih? Masa bilang kalau saya ada sayapnya? Mana Kayak ada salah? Mana ada ini kayak anda yang berpikir yang anda bawakan ketika membahas Allah. Begitu bang. Ketika saya bilang bersayap, kalimat itu bersayap seperti sayap gitu. Beda. Jadi ini pemahaman logika yang anda bawa, pemahaman memahami sifat-sifat salah anda bang. Coba Pak, bang, ketika saya bilang kalimat bersayap, dia bayangkan kalimat mempunyai sayap seperti burung. Coba gimana memahami sifat-sifat ayat-ayat sifat dalam Al-Quran dan Sunnah? Coba Burung punya sayap enggak? Burung punya sayap kan? enggak? Coba bang, gimana coba? Lari ke sayap ini. Tambah bingung saya ini kalau Yang orang bilang sayap-sayap. saya kan cuma terus aja. Aswaja sudah nggak jelas, kemudian Sabiliyong ini diantara gitu kan. Enggak, maksud saya tuh gini, Ustaz. Kalau jadi salafi itu konsisten. Katanya salafi, pengikut salaf. Saya itu nggak pernah menemukan akhlak yang buruk pada salaf. Dalam tarikh salaf tuh nggak ada. Kemudian saat lagi ngobrol, lagi diskusi, saya ngomong dipotongnya pas salaf ngajarin begini. Nah ini Bang, kalau orang berbicara tidak benar, itu wajib dipotong, Bang. Mana Wajib itu dalilnya? dipotong. Ya ingkar mungkar Mana dong. dalilnya? Itu ingkar mungkar namanya. Mana dalil mungkar dari namanya. salaf atau dari Rasulullah? Kalau Anda melihat kemungkaran, maka Biar sebentar. kesesatannya nggak tambah panjang dipotong gitu. Kalau tidak bisa dengan tangan,
potong-potong kecuali ini jidal nggak jelas. Ani seingat Ani 3 jam Ani di room ini baik-baik saja kok ngobrolnya. Saya juga Bang Sabili, Tapi antum saya ini motong suaranya kayak gini, tapi hati saya baik loh, Bang. apa Ingat iya? hati saya. Berarti kayak kedondong ya. Pembawaan saya kayak gini. Saya kalau Sumatera, Bang, pembawaan saya begini, santai aja. Hati saya, Sama, saya juga Sumatera, tapi saya lembut. nah, silahkan. Iya, jadi kita kan enak ngobrol baik-baik itu enak. Maksud saya disampaikan saja hujahnya. Kalau ada temen yang iskal nanya dijawab. Terus lanjut lanjut. Seperti itulah. Tadi tentang tajisim. Jadi apa yang dimaksudkan tajisim oleh aswaja itu kan menjisimkan Allah sebagaimana manusia. Manusia itu punya tangan, punya jarihah gitu kan. Dia berkulit, bertulang gitu. Dia tangannya tangannya gitu kan. Nah, itu aswaja gitu. Kalau kita enggak, kita tahu hakikat tangan Allah itu jadi ditafwid, hakikat tangan Allah yang ditafwid. Tapi kalau makna secara bahasa dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Arab tangan itu yadun. Kalau orang Arab menyebut yadun, orang Indonesia menyebut tangan. Kalau orang Inggris menyebutnya dengan hand, gitu kan? Ya, kalau orang Lombok menyebutnya dengan ime, katanya. Tangan itu ime orang Lombok. Nah, jadi apakah ketika menyebut tangan Allah ya, kemudian apa namanya itu? Ketika menyebutkan tangan Allah, wajah Allah, itu apakah tajsim gitu kan? Tajsim Ustaz. Tajsim kan artinya menjisemkan. Nah, itu. Kalau boleh sedikit saya tambahkan, Ustaz. Ana mau sholat dulu. Info.
daripada dalil. Oke. Lalu di Nihatul Uqul, kitabnya dia juga halaman 331 dan 333, katanya begini, dan apabila para ini tetap bahwasanya dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah penunjukannya hanya persangkaan, maka tampak jelas bahwasanya dalil-dalil nakal atau Al-Quran dan Sunnah hanyalah persangkaan. Ketika menetapkan sifat mendengar dan melihat Allah dengan zahirnya, dalil-dalil yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Padahal dalil-dalil tersebut tidak memberikan keyakinan dan tidak bisa bakalan keluar dari status persangkaan dan dugaan. Maka berpegang teguh pada dalil yang seperti ini dalam menetapkan sifat-sifat nafsiyah serta perkara yang dituntut untuk diyakini, maka tidak boleh, kata beliau ya. Lalu As-Sanusi